Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau jelasin tentang IMS pemicu pertama, yaitu tentang mekanisme kulit gelap, mekanisme kulit kering, mekanisme kulit gatal, dan juga mekanisme rambut rontok. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, pertama aku mau disclaimer, ini aku juga masih belajar, jadi kalau misalkan ya ada yang mau ditanyain ataupun ada yang keliru, silakan chat aku aja ya teman-teman, feel free. Oke, lanjut kita ke mekanisme yang pertama, yaitu mekanisme kulit gelap. Jadi, di pemicu itu kan si perempuan 40 tahun ini sering naik motor kan, panas-panasan di bawah terik sinar matahari. Nah, ini overview. Jadi sebenarnya kenapa si kulitnya itu bisa gelap, itu terjadi karena penumpukan melanin. Nah, melanin itu dihasilkannya dari sel yang namanya itu melanosit. Nah, ketika sinar matahari itu datang, sinar matahari itu mengandung UV yang bisa merusak nukleus. Jadinya nukleusnya itu perlu dilindungi oleh melanin. Nah, di sini aku di sini aku mau jelasin dulu tentang bahaya sinar UV. Jadi sinar UV itu ada 3 jenis sebenarnya. Yang satu lagi itu ada UVC, tapi UV yang C itu tuh tidak menembus lapisan ozon, jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap kulit. Tapi yang berpengaruh banget itu ada UVA dan juga UVB, terutama di UVB ini berpengaruh terhadap mekanisme kulit gelap. Nah, kalau dari yang UVA itu sendiri berpengaruh terhadap photoaging. Jadi yang UVA ini dia tuh punya panjang gelombang lebih panjang daripada UVB. Panjang gelombangnya ini dia tuh bisa menembus hingga lapisan dermis dan bisa nyebabin terbentuknya ROS. Jadi oksigen yang ada di lapisan kulit yang harusnya dipakai untuk mengubah jadi ATP oleh mitokondria itu nanti itu bisa dirubah oleh UVA itu menjadi ROS atau reaktif oksigen spesies. Nah, reaktif oksigen spesies ini tentunya sangat berbahaya karena dia tuh bisa merusak kolagen, bisa merusak lipid-lipid yang ada di sekitarnya, bisa merusak protein-protein yang di sekitarnya, sehingga kulit-kulit di sekitarnya tuh jadi mengalami penuaan gitu. Cara dari CRS merusaknya ini tuh dengan cara ngambilin elektron-elektron yang ada pada struktur-struktur tersebut. Itu bahayanya UVA. Terus yang UVB kenapa berbahaya? Karena UVB ini punya panjang gelombang lebih pendek. Nah, panjang gelombang yang pendek ini dia tuh punya energi yang besar untuk bisa menembus nukleus. Nah, setelah menembus nukleus, dia tuh bisa diabsorpsi oleh DNA. Bahayanya adalah DNA itu punya ikatan rangkap basa DNA, utamanya pirimidin. Nah, UVB, dia tuh bisa diserap oleh si basa DNA ini. Nah, ketika diserap sama basa DNA ini, si UVB ini bisa nyebabin elektron-elektron yang ada pada ikatannya itu loncat-loncat atau tereksitasi. Nah, karena elektronnya itu tereksitasi, elektronnya tidak stabil, elektronnya itu menjadi sangat reaktif hingga nyebabin ikatan yang harusnya tuh bisa dipakai untuk replikasi DNA, untuk transkripsi DNA itu jadi nggak normal. Akhirnya terjadilah dimer dan mutasi. Makanya UVB ini paling berpengaruh terhadap kanker kulit, sedangkan UVA terhadap penuaan. Oke, nah sekarang di sini aku mau jelasin kenapa si sinar UV ini bisa merangsang pertumbuhan dari melanin hingga menyebabkan kulit kita itu gelap. Nah, di sini aku mau sedikit overview juga bahwasanya si melanin itu terbentuk karena adanya tirosin yang diubah oleh enzim tirosinase menjadi melanin, diubahnya itu di melanosit. Oke. Nah, pertama-tama ketika sinar UV itu datang, si sinar UV itu bakalan merangsang keratinosit untuk memecah POMC menjadi alfa MSH dan juga ACTH. Nah, alfa MSH yang hasil dari si POMC ini atau proopiomelanokortin ini nanti tuh dia tuh bakalan dilepas, terus bakalan ditransfer ke melanosit, ditangkap sama reseptor MC1R yang ada pada membran melanosit. Nah, ketika dia tuh udah berikatan, si alfa MSH sama MC1R ini, mereka tuh bakalan aktifin adeninat siklase. Ini aku mau tunjukin gambarnya. Tunggu sebentar. Oke.
Nah, ini gambarnya ketika si sinar UV-nya itu memecah PLMC menjadi alfa MSM dan juga CTH, nanti itu bakal ditangkap sama MC1R kan. MC1R mengaktifkan adeninasi klase, nanti adeninasi klase mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, CAMP ini nanti meningkat. Nah, kalau CAMP-nya meningkat, dia tuh bisa aktifin PKA atau protein kinase A. Nah, setelah protein kinase A itu aktif, nanti tuh dia tuh bakal memfosforilasi CRAB CRAB. Nah, CRAB ini dialah yang bakal memperkuat transkripsi dari MITF. Jadi MITF ini nanti dia yang bakalan kayak meningkatkan ekspresi dari gen tirosinase ini. Jadi si sinar matahari itu datang, dia tuh bakalan nyebabin peningkatan dari enzim tirosinase, enzim yang bakalan mengubah tirosin menjadi melanin. Nah, ini kan tadi yang jalurnya si MITF itu tadi ditranskripsikan lebih banyak. Nah, MITF yang udah ditranskripsikan nanti itu bakalan difosforilasi. Difosforilasinya sama stil vektor yang dihasilin sama keratinosit juga, sel keratinosit. Nanti si stil vektornya ditangkap oleh reseptor check-it, nantinya tuh bakalan mengaktifkan MLP kinase. MLP kinase nanti itu dialah yang akan memfosforilasi MITF yang tadi udah ditingkatkan transkripsinya. Nah, kemudian si sinar UV ini juga dia meningkatkan produksi dari nitric oxide, di mana nitric oxide ini nantinya dia itu akan mengaktifkan guanila ciklase. Nah, nantinya tuh bakalan meningkatkan produksi dari CGMP. Nah, CGMP ini dia tuh yang bakalan memperkuat lagi ekspresi dari gen MITF ini. Nah, terus gen MITF ini juga semakin kuat. Kenapa? Karena biasanya MITF ini nggak diproduksi, diproduksi juga sih, tapi maksudnya MITF ini ada inhibisinya. Inhibisinya tuh dari BMP4 ini. Nah, sinar UV dia tuh inhibisi ngebatiin si reseptor BMP4 ini supaya dia tuh tidak menghalangi kerja si MITF. Jadi MITF-nya itu bisa kerja buat terus meningkatkan ekspresi dari gen tirosinase. Nah, tirosinasenya itu diproduksi beserta teman-temannya nih, ada teman-temannya tirosinase, ada TRP2 dan juga TRP1. Kalau tirosinase itu murninya dia kerja untuk mengubah tirosin jadi melanin kan. Sedangkan kalau TRP2 sama TRP1 mereka itu kerjanya untuk mengubah si melaninnya itu menjadi ion melanin tertentu. Nah, tirosinase itu yang dihasilin di RE kasar di retikulum endoplasma kasar di melanosit itu tuh dia bentuknya masih belum aktif. Nah, aktifnya gimana? Aktifnya itu dia diaktifkan sama yang namanya itu PKC beta. Jadi sinar UV nanti merangsang DAG, DAG-nya ini bakalan mengaktifkan PKC beta yang nantinya bisa ngaktifin enzim tirosinase ini gitu. Jadi bentuknya yang lebih aktif seperti itu. Nah, terus pada gambar ini, jadi teman-teman, kalau melanin itu dia tuh tidak diproduksi langsung diserahkan ke sel keratinosit. Tapi melanin itu terbentuknya tuh di dalam vesikel-vesikel, yang namanya tuh melanosom. Kalau udah terisi melanin namanya melanosom. Tapi pas pertama kali dibuat di Golgi, si vesikelnya tuh namanya tuh adalah vesikel endosomal. Ya sih, itu jadi melanosom juga, sama aja sih guys intinya. Nah, tadi kan si tirosinasenya itu sudah berhasil dibentuk kan guys sama anak-anaknya nih, teman-temannya TRP1 sama TRP2. Nah, nanti tuh dari retikulum endoplasma mereka tuh bakalan ditransfer ke Golgi. Nah, kalau tirosinase itu barengan ditransfernya itu sama TRP1. Mereka tuh bakalan langsung masuk ke dalam vesikel endosomal yang nantinya tuh bakalan dimasukin juga tirosin untuk diubah jadi melanin. Nah, tirosinnya itu asalnya dari mana? Nah, tirosin itu asalnya tuh dari diambil dari peredaran darah kita yang nantinya tuh bakal nyampe ke melanosit. Nah, si tirosin ini bisa dari makanan atau bisa juga dari fenilalanin yang nantinya diubah sama, kalau nggak salah namanya tuh enzim fenilalanin sama enzim fenilalanin anhidroksilase, kalau nggak salah nanti itu bakalan jadi tirosin. Oke. Nah, tirosin yang
tirosin sama bahan-bahan ini untuk membuat melanin ini dimasukkan ke dalam vesikel, ibaratnya tuh kayak balon terus dimasukin bahan-bahan buat membuat balonnya gitu. Nah, nanti tuh bakalan terjadi reaksi di sini tuh, bakal terjadi aktivitas di dalam si vesikel endosomal ini. Nah, pertama si vesikel endosomal itu bakalan tumbuh struktur fibrilar premelanosom di dinding-dinding vesikelnya. Jadi di dinding-dinding balonnya itu bakalan tumbuh struktur fibrilar yang nantinya tuh fungsinya tuh untuk menempelkan melanin yang udah berhasil dibuat sama tirosinase sama tirosinase. Nah, jadi pas tahap pertama melanosom, fibrilarnya berhasil terbentuk. Nah, setelah si fibrilarnya berhasil terbentuk, nanti masuk ke stage 2, ke tahap 2. Nah, di stage 2 mulailah pembentukan melanin dari tirosin ini. Nah, melanin ini teman-teman, dia tuh kalian bisa dilihat dari sini kan, dari AR tuh dia tuh menghasilkan TRP2 juga. Nah, TRP2 ini tadi tuh nggak barengan bareng sama tirosinase sama TRP1 ke vesikel endosomalnya, tapi dia tuh nunggu hingga tahap 2 barulah si TRP2 ini masuk dan bekerja. Kenapa bisa gitu? Karena melanin itu ada 2 jenis. Ada eumelanin atau melanin yang warnanya tuh gelap seperti hitam sama coklat. Terus ada juga pheomelanin yang warnanya tuh kuning sama merah. Nah, yang membuat kulit kita jadi gelap itu adalah mereka berdua nih, eumelanin. Oke, dan TRP2 masuk buat dia tuh bekerjanya saat pembentukan DHICA melanin atau melanin yang warnanya coklat. Nah, ini proses pembentukan melanin nih teman-teman. Jadi pertama-tama tirosin itu nanti tuh dia bakalan diubah sama enzim tirosinase untuk menjadi L-dopa. Dari L-dopa dia bakal diubah lagi sama enzim yang sama tirosinase untuk jadi dopaquinon lagi. Nah, dari dopaquinon inilah mereka tuh jadi kebagi 3 cabang. Nah, ini basicnya ini kayak di OG-nya, dopaquinon ini nanti tuh bakalan diubah jadi DHI dulu gitu. Nih, ada prosesnya yang lebih nah, dopaquinon ini bakalan diubah jadi leudopakrom. Nah, dari leudopakrom dia tuh bakalan diubah jadi depakrom. Nah, di depakrom ini dia ngapain? Jadi di depakrom ini dia tuh bakalan secara spontan terdekarboksilasi. Kalau di eumelanin yang hitam dia tuh bakal secara spontan terdekarboksilasi jadi DHI atau dihidroksi indol 5,6 dihidroksi indol. Nah, nantinya dehidrasi DHI ini bakalan teroksidasi, bakalan membentuk ini indolquinon. Indolquinon nantilah yang bakalan menjadi DHI melanin atau melanin yang warna hitam bila terjadi setelah terjadi polimerisasi. Oke. Nah, itu yang DHI yang warna black kan, DHI melanin black. Terus yang DHICA melanin itu terbentuk kalau misalkannya tuh ada TRP2 yang enzim TRP2 yang aktif atau TRP2-nya banyak. Jadi, kalau misalkan itu si dopaquinonnya ini, jika misalkan itu si enzim TRP2-nya itu sedikit, nanti dopaquinonnya diubah jadi DHI melanin yang black. Tapi kalau misalkan itu TRP2-nya aktif atau banyak, nanti itu si dopaquinonnya bisa diubah jadi DHICA melanin. Prosesnya, yang pertama itu nanti si dopaquinon ini ketika udah diubah jadi leudopakrom, terus diubah jadi dopakrom, dia itu nanti bakalan dikonversi sama enzim TRP2 itu menjadi DHICA. Nah, dari DHICA nanti itu dia bakalan dioksidasi oleh TRP1. Dioksidasi oleh TRP1 jadi DHICA quinon. Nah, DHICA quinon nanti itu dia bakalan terjadi polimerisasi. Nanti itu bakalan diubah jadi melanin brown dengan bantuan dari tirosinase lagi sama TRP2 ini. Nah, bedanya dari DHI melanin yang black sama yang brown itu apa? Jadi kalau yang black dia itu lebih bisa menyerap cahaya dengan lebih luas gitu. Sedangkan kalau yang
brown, dia tuh menyerap cahaya UV juga, tapi reflektansinya atau kayak apa ya, kayak ya warnanya itu lebih ke coklat gitu. Jadi yang paling berperan dalam penggelapan ya, mekanisme kulit gelap itu eomelanin ini, mereka berdua. Oke, nah terus dia tuh bisa si eodopaquinone dia tuh bisa juga diubah jadi pheomelanin kalau di dalam si melanosomnya itu punya banyak cysteine atau glutathione. Nantinya si si dopaquinone-nya bakalan bereaksi cepat sama si L-cysteine atau si glutathione ini, terus nanti tuh bakalan diubah jadi cysteinyl dopa. Nah, cysteinyl dopa nanti tuh dia dioksidasi, baik itu oleh oksigen atau enzim oksidasi, diubah menjadi quinone turunan cysteinyl dopa. Nah, nanti si senyawa ini tuh nanti tuh bakalan mengalami cyclisation, atau si sistemnya itu bakalan mengikat karbon orto. Nantinya tuh bakalan membentuk benzotiazin, bakalan bentuk benzotiazin. Nah, benzotiazin bakalan teroksidasi lagi, nantinya tuh bakalan jadi lebih terkonjugasi dan terbentuklah pheomelanin yang warnanya tuh red yellow gitu. Jadi si struktur polimernya tuh ya nanti benzotiazin ini bakalan berpolimerisasi jadi rantai panjang membentuk granula pheomelanin kayak gitu. Itu pembentukan melaninnya. Nah, setelah melaninnya itu terbentuk, lama-kelamaan melaninnya itu menumpuk dan masuklah mereka itu ke stage 3 ketika si melanin itu mulai menempel pada struktur fibrilar, terus mulai menumpuk, mulai terlihat nih warnanya mulai coklat-coklat, atau misalnya kalau pheomelanin itu mulai kuning-kuning, merah-merah, tapi dalam proses ini pheomelanin. Nah, setelah menumpuk, nanti tuh lama-kelamaan si enzim tirosinasenya itu bakalan inaktif lagi, terus berhentilah memproduksi melanin dan ada di stage 4. Nah, setelah si stage melanosom stage 2, melanosom stage 3. Nah, setelah itu si melaninnya itu bakalan melanin sama melanosom yang berisi melanin itu bakalan dikirim ke keratinosit di sekitarnya lewat lengan-lengan dendritik dari si melanosit. Kenapa melanosit punya lengan dendritik kayak gini? Karena melanosit itu berasal dari neural crest cell yang bermigrasi ke mesenkim untuk menjadi melanin. Terus dia di stratum basal gitu, jadi melanosit. Nah, dikirim nih si melanosom itu dikirim buat mereka tuh nanti tuh ngelindungin nukleusnya supaya terhindar dari sinar UV. Nanti tuh melaninnya kalau misalkan ada datang sinar UV, melaninnya tuh bakalan menyerap sinar UV-nya, menghamburkan sinar UV-nya, akan melindungi si nukleusnya agar tidak terkena sinar UV. Begitu. Terus pertanyaannya, kenapa kalau nggak pakai sunscreen itu bakalan lebih menyebabkan kulitnya itu jadi gelap? Emang apa fungsi sunscreen atau sunblock? Jadi sunblock itu dia tuh bisa jadi barrier pertama untuk melindungi si nukleusnya sebelum terbentuk melanin. Jadi ibarat kata tuh kayak, ya udah mending kamu jangan dulu diproduksi, biar aku aja yang melindungi nukleus. Anjay, kata sunblocknya tuh begitu. Sunblocknya itu dia tuh bekerja melindungi nukleusnya itu dengan 2 cara. Yang pertama, dia bisa memantulkan dan menghamburkan sinar UV. Yang kedua, dia juga bisa menyerap UV-nya dan diubah jadi energi panas. Nah, untuk dipantulkannya itu ada di sunblock yang jenisnya tuh physical sunblock. Dia tuh punya bahan aktif ini, zinc oxide dan titanium oxide. Nanti tuh mereka tuh kayak perannya tuh mirip kayak cermin gitu, jadi nanti hasilnya tuh dipantulkan dikembalikan lagi, pokoknya nggak diserap sama si senyawanya ini. Sedangkan kalau chemical sunblock, dia itu punya bahan aktif ini AHOO, alpha-benzone homosalat, octisalat, octosrilin, itulah. Nah, bahan aktif ini mereka tuh nanti tuh bakalan jadi tumbal buat si UV-nya sebelum si UV-nya tuh jadi tumbal buat
sebelum si UV-nya mengenai nukleus gitu, mengenai DNA. Jadi nanti tuh ketika si UV-nya ini mengenai bahan aktif ini, bahan aktif yang ada di sini tuh mereka tuh bakalan jadi tumbal agar elektron-elektron mereka dulu lah yang tereksitasi. Jadi bukan basa DNA yang tereksitasi, tapi elektron-elektron mereka dulu lah yang tereksitasi. Jadinya si sinar UV-nya itu diserap sama mereka, terus menyebabkan elektronnya eksitasi. Elektronnya eksitasi, mereka tuh menghasilkan energi panas. Makanya dari si chemical sunblock ini dia tuh mampu menyerap sinar UV dan diubah jadi energi panas. Seperti itu. Jadi ketika sudah mengenai nggak sudah juga sih, jadi UV-nya nggak akan mengenai si nukleus, nggak akan berbahaya. Gitu. Itu selesai untuk mekanisme yang kulit gelap. Sekarang kita langsung ke mekanisme kulit kering. Sebentar. Mekanisme kulit kering dan gatal. Oke. Apakah sudah tayang? Oke. Nah, jadi di pemicu itu ada perempuan sama si perempuannya. Jadi di pemicu itu si perempuan 40 tahun ini juga dia sering bekerja di bawah sinar di bawah AC gitu. Nah, terus dia tuh merasa kulitnya tuh jadi kering, bersisik, terus kadang-kadang tuh gatel hingga dia tuh pakein kayu putih dan gatalnya tuh hilang. Nah, sekarang mekanisme keringnya itu gimana? Jadi gini teman-teman, kulit kita itu normalnya dia itu tuh bakalan mengalami yang namanya TEWL atau trans epidermal water loss setiap harinya. Jadi nanti tuh air yang ada di dermis dia tuh bakalan dikirim ke epidermis untuk melembabkan bagian epidermisnya gitu, buat dilembabkan. Terus di airnya tuh dikirim lewat aquaporin 3. Lewat aquaporin 3 dikirim, terus di stratum corneum si air-airnya ini tuh nanti tuh bakalan ditahan sama NMF atau natural moisturizing factor. Nah, asinya tuh ada asam amino, ada PCA, ada urea, ada asam laktat yang nantinya bakalan menahan si airnya itu buat biar gak keluar. Terus kalau teman-teman tahu di dalam si stratum corneumnya itu juga si sel-sel keratinositnya itu nanti tuh dia tuh bakalan dijaga sama yang namanya tuh lipid layer, lapisan lipid sama badan lamellar. Badan lamellar ini isinya tuh ada fosfolipid, ada ceramide, ada itulah. Ada enzim hidrolitik juga yang menjaga, ibaratnya tuh kayak sel-selnya tuh kan batanya kan, sel-sel keratinosit yang di atas itu kan batanya. Nah, si lipid layer sama si lamellar body ini tuh kayak semennya yang nempelin mereka semua supaya terjaga, supaya tidak terjadi supaya meminimalisir terbukanya, ngejaga supaya nggak retak gitu lah ya guys intinya. Nah, normalnya TEWL itu begitu. Nah, tapi menurut hukum Fick juga, menurut hukum Fick, jadi air itu dia tuh nanti tuh berdifusi dari tekanan dari air itu berdifusi dari yang tinggi ke yang rendah gitu. Nah, ketika AC ini nyala, AC itu membuat si kelembapan udaranya tuh jadi menurun. Jadinya kadar air yang ada di udaranya itu sedikit, humidity-nya sedikit. Makanya air-air yang ada di kulit kita itu bakalan terdifusi ke lingkungan, bakalan lebih mudah terdifusi, lebih mudah menguap gitu. Nah, itulah yang menyebabkan si TEWL dari pas terkena AC itu meningkat. Ketika TEWL meningkat, si kadarnya itu turun, nanti lamellar lipid distance-nya tuh berkurang. Jadinya tuh si lamellar yang harusnya menjaga si sel-selnya itu supaya terikat satu sama lain tuh jadi kayak mudah jadi kayak kering, lebih padat, tidak fleksibel, sehingga banyak kayak micro cracks gitu muncul di dalam si
lapisannya itu. Nah, nanti tuh yang karena si ibaratnya tuh si temboknya ini retak, jadinya tuh air yang terdifusinya tuh jadi rembes gitu. Jadi rembes, resistensi difusi airnya tuh menurun. Akhirnya tuh si air yang ke lingkungan itu malah makin banyak lagi dan makin menyebabkan TEWL-nya tuh makin meningkat lagi gitu. Terus di sini karena airnya tuh mudah merembes ke permukaan, jadi NMF itu nggak punya NMF-nya tuh nggak cukup buat tarik-tarikin air biar stay di dalam stratum corneum gitu. Sebentar ya teman-teman, punya ngecek dulu. Oke. Nah, akhirnya jadilah kulitnya tuh kering karena si sel-selnya juga bakalan mengkerut karena airnya tuh keluar dari intraseluler ya gitu. Terus kulitnya kering itu menyebabkan stratum corneumnya kering. Iyalah ya, kulit kering tuh stratum corneumnya kering. Stratum corneumnya kering, terjadi desquamasi yang nggak sempurna. Jadi kulit itu ngupas, akhirnya keratinosit yang matinya tuh menumpuk dan memperlihatkan bahwa kulitnya tuh jadi bersisik. Oke. Nah, pas kulitnya itu kering, kadar airnya kan sedikit, memicu stres osmotik karena nggak ada air, kayak kekeringan, beri aku air, kita stres, ini gimana, oh my god, kayak gitu. Nanti stres osmotik ini bakalan dideteksi sama keratinosit yang ada di sel granular sama sel spinosum ya, stratum spinosum. Sel granulosum, stratum granulosum sama stratum spinosum. Nah, nantinya keratinosit yang mendeteksi stres osmotik ini bakalan ngeluarin alarmin itu ya, interleukin. Contohnya tuh kayak TSLP1, interleukin 33, dan sedikit TNF alpha dan juga IL-25. Sitokin ya, sitokin, interleukin ini interleukin ya, sitokin sama alarmin dikeluarkan. Nah, nanti tuh si alarminnya ini bakalan ditangkap sama reseptor TSLPR sama ST2 yang ada di sel mas. Nah, mereka ditangkap sinyalnya ditangkap, membuat si sel mas ini jadi lebih terpriming, membuat si sel mas ini menjadi lebih siap, menjadi lebih lebih siap untuk terdegranulasi, untuk mengeluarkan histamin kalau ada stimulus. Nah, sel masnya itu jadi terpriming, sensitivitas dari jalur PLC gamanya itu meningkat, terus terus si ini juga si kanal TRPV1 sama kanal NFV 1,7 pada serabut C-nya juga bakalan meningkat ekspresinya, dan bakalan sensitivitas dari si kanal-kanal ini juga akan meningkat gitu. Kalau jadinya sekecil apapun stimulusnya, dia tuh bakalan memicu depolarisasi. Terus stimulusnya itu yang kayak gimana stimulusnya? Contohnya kalau stimulus ringan, dia tuh kayak gesekan, dia tuh kayak angin yang berhembus, ataupun kayak regangan karena si stratum corneumnya ini shrinkage, mengkerut gitu. Itu bakalan menjadi stimulus dari firing serabut C gitu. Nah, terus si sel mas ini juga jadi lebih terpriming dan lebih siap kalau nantinya tuh ada patogen yang masuk. Karena kan tadi itu si stratum corneumnya tuh mulai bolong-bolong kan, karena si semen yang ininya tuh retak-retak, jadi lebih berjarak, jadi lebih terekspos lagi bagian lebih dalamnya, jadi patogen itu mudah masuk. Ketika patogennya itu mudah masuk, kalau terjadi inflamasi, nanti tuh si sel masnya bakalan ngeluarin histaminnya nanti tuh bakalan memicu rasa gatal. Terus nanti tuh si sel masnya juga bakalan si histaminnya ini juga bakalan membuat sel T itu bekerja untuk mengeluarkan
interleukin 31 kalau terjadi inflamasi dari si patogen-patogennya itu. Nah, misal nih stimulus ringannya itu memicu si firing selaput C. Nah, nanti tuh bakalan si firing selaput C. Nantinya tuh si Ca12 ini, si kalsium itu bakalan masuk lewat kanal TRP. Lewat kanal TRP masuk, terjadi influx Ca, terus nanti itu bakalan terjadi depolarisasi awal, terus terjadi firing. Nah, terus nanti itu bakal terjadi potensial aksi di terminal serabut C. Terus nanti itu bakalan merambat ke dorsal ganglion. Nah, dari dorsal ganglion itu di dorsal ganglion ini belum terjadi sinaps ya teman-teman. Dia naik dulu ke atas ke medula spinalis, ke Leisure tract. Terus dari Leisure tract itu tuh, dari tractus dorsolateral Leisure tuh itu tuh si impulsnya tuh dibawa naik turun gitu 1 sampai 3 segmen spinal cord. Terus nanti tuh si rasa gatalnya itu bakalan lebih menyebar gitu, rasa si impulsnya tuh lebih menyebar gitu lah. Nah, terus dari dorsolateral Leisure itu nanti tuh dia tuh bakalan masuk ke substansia gelatinosa atau lamina 2 di substansia grisea. Terus sedikit juga ada yang ke lamina 1. Nah, nanti itu di sini bakal terjadi sinaps pertama, dilepaslah glutamat dan juga GRP. GRP itu gastrin relasi peptide ke neuron second ordernya. Nah, di neuron second ordernya si aksen ini tuh menyeberang di komisil anterior di grisea substansia grisea ya. Terus terjadi sinaps lagi kedua nanti, terus naik ke substansia grisea kan tadi di ini kayak salah, harusnya naiknya ke substansia aba ya, naik ke substansia aba. Habis itu lanjut ke talamus lewat tractus spinothalamikus antral. Terus di talamus ini terjadi sinaps ketiga. Nah, terus impulsnya diterusin ke cortex cerebri. Di cortex cerebri ini nanti tuh dia tuh bakalan diproyeksikan ke neuron ketiganya itu bakalan diproyeksikan. Yang pertama itu ke gyrus postcentralis yang ada di lobus parietalis untuk lokasi dan intensitas. Lokasi gatalnya di mana, intensitas gatalnya seberapa gatal. Terus yang satu lagi itu bakalan dikirim ke insula dan anterior dan cortex anterior cingulate untuk komponen emosionalnya dan untuk kayak rasa ingin menggaruknya gitu. Dan disitulah akhirnya terasa gatal seperti itu. Nah, terus kenapa pas gatal itu dipakein kayu putih? Karena kayu putih itu kan dari eukaliptus kan. Dia tuh mengandung 1,8 cinole. Nah, dia tuh bakalan mengaktifasi kanal TRP M8. Nah, nanti tuh dia tuh bakalan meningkatkan firing dari serabut A delta. Nah, serabut A delta itu tuh bakalan menghambat transmisi dari serabut C. Kenapa? Ibaratnya tuh kayak serabut A delta ini kan jalur yang cepat gitu kan. Sedangkan serabut C-nya ini tuh jalur yang lambat. Jadi si serabut A delta-nya tuh jadi lebih dominan daripada si rasa dari serabut C-nya gitu. Karena selain itu juga si serabut A delta-nya itu juga berperan sebagai neuron inhibitorik. Jadi dia tuh bakalan ngehambat signal-signal neuron lain yang ada di sekitarnya gitu. Jadi dia tuh nutupin si serabut C-nya ini. Jadi yang lebih kerasa itu ya rasa kayu putihnya. Maksudnya yang lebih terasa sensasinya itu adalah terasa sensasi dari kayu putihnya dibandingkan sensasi dari gatal dari serabut C-nya itu gitu. Terus kan dia tuh nggak pakai pelembab ya. Emang apa fungsinya pelembab tuh? Jadi pelembab itu rata-rata tuh mereka tuh punya kandungan-kandungan yang bahannya tuh mirip sama kandungannya sama kayak badan lamelar ini. Ada yang mengandung ceramide kayak gitu-gitu. Nah, bahan-bahan ini tuh berperan sebagai kayak tambalan semen yang nantinya tuh bahkan lebih menjaga si stratum corneum ini supaya tidak lepas-lepas, supaya tidak ada squamasi yang
berlebihan supaya tidak menimbulkan celah sehingga patogen masuk gitu. Jadi kayak ya ditambah lah gitu sama pelembabnya gitu. Itu kalau misalkan itu belum terjadi inflamasi, belum ada patogen yang sedemikian rupa. Tapi kalau misalkan itu sudah terjadi inflamasi, misal sudah terjadi serosis atau segala macam, nanti tuh si pelembab ini tuh nggak akan bekerja lagi. Kita tuh butuh yang namanya tuh antihistamin, TMI aja. Terus kita ke ini udah mekanisme kulit kering udah, lanjut kita ke mekanisme rambut rontok. Nah, jadi sebentar guys, aku cari dulu fotonya. Shit man, saya sebentar ambil video. Oke. Nah, perempuannya itu dia kan baru pakai hijab 1 bulan yang lalu. Terus dia tuh ngerasa rambutnya tuh kok setiap nyisir jadi rontok 10-20 helai gitu tuh kenapa? Apakah karena aku pakai hijab? Nah, jadi hijab yang baru dia pakai itu untuk menutup, itu kan fungsinya untuk menutupi rambut ya. Nah, rambut kita itu punya siklusnya, siklus mulai dari dia tumbuh hingga siklus mulai sampai dia rontok, sampai dia mati. Nah, siklusnya itu ada 4. Yang pertama itu ada anagen, kedua ada katagen, ketiga telogen, dan keempat itu exogen. Nah, pertama anagen. Anagen itu terbagi jadi 7 tahap. Nih, tahap pertama itu terjadi ketika papila dermalnya itu mulai tumbuh. Jadi di tahap ini itu sel-sel di papila dermalnya ini mulai membesar, terus mulai berkomunikasi nih sama sel-sel punca yang ada di folikel rambut, kayak bilang kayak ini rambut kita sudah rontok atau sudah tua, harus diganti. Nah, jadi menyuruh, jadi kayak berkomunikasi bersama sel-sel puncanya, sel-sel yang bisa membelahnya untuk membelah lah, membentuk rambut baru gitu. Nah, di tahap kedua, sel-sel matriks di bulbusnya ini mulai menyambungi papila dermal. Jadi di sini tuh terjadi sel-sel matriksnya itu udah mulai membelah, sel-sel matriksnya tuh udah mulai berproliferasi, membentuk sel-sel yang baru yang mulai menyusun untuk pembentukan rambut baru gitu. Nah, terus juga nanti tuh pertumbuhan awalnya tuh bakalan dimulai ketika si rambutnya tuh pertumbuhan rambutnya tuh ditandai dengan pertumbuhan dari bulbus ini. Kok pertumbuhan dari bulbus rambut gitu. Itu awal mulanya. Oke. Setelah itu nanti itu masuk tahap 3. Di tahap 3 ini sel-sel matriks yang tadi sudah membelah, sudah mulai banyak, nanti itu bakalan mulai berdiferensiasi. Misal ada yang jadi kutikula, ada yang jadi medula, ada yang jadi korteks rambut gitu-gitu. Nah, setelah itu masuk ke tahap 4. Di tahap 4 ini mulai terjadi proses pewarnaan rambut. Melanositnya itu mulai teraktivasi, mulai menghasilkan melanin. Fungsinya mekanismenya sama kayak melanosit yang tadi dijelasin di kulit, bedain di rambut doang. Terus ya udah, eomelanin yang bakal mewarnain si rambutnya ini, entah rambutnya jadi ginger hair, atau jadi black hair, brown hair, and DLL gitu. Lanjut ke tahap kelima. Di tahap kelima ini batang rambut tuh mulai muncul di permukaan. Nah, belum ke permukaan. Di batang rambutnya itu mulai kelihatan ada gitu, tapi masih di dalam folikel. Si batang rambutnya ini mulai muncul, mulai mengalami pengerasan, mulai terjadi proses keratinisasi yang membentuk protein keratin. Terus mulai membentuk juga batang rambutnya. Setelah itu batang rambutnya perlahan-lahan ke atas tumbuh hingga muncullah di tahap 6. Di tahap 6 ini si batang rambutnya itu udah muncul di permukaan kulit. Udah kayak kelihatan baby hair.
Dan itu dari sini tuh kelihatan pertumbuhan rambutnya sama mata kita sendiri gitu. Nah, terus nanti ke tahap 7, pertumbuhannya tuh mulai stabil. Rambutnya mulai memanjang, terus mulai bertumbuh kuat, terus mulai apa ya? Mulai kayak yaudah gitu. Mulai ya. Nah, di tahap 7 ini itu tuh bertahan sampai bertahun-tahun tahap 7 ini. Tapi beda, pada individu tuh beda-beda ya, bertahun-tahun. Terus yang tahap ini tuh yang menentukan seberapa panjang rambut kamu akan tumbuh, seperti itu. Nah, setelah proses anagen, lanjut ke tahap katagen. Tahap katagen ini ditandai dengan aktivitas mitosisnya itu berhenti. Jadi sel-selnya itu udah berhenti membelah, terjadi apoptosis, terjadi kematian sel di katagen itu. Terus produksi dari pigmen-pigmen melanosit itu berhenti. Inilah yang menyebabkan di telogen itu di akar rambutnya tuh udah nggak ada pigmen melanin lagi, karena si melanosit itu udah berhenti pas katagen gitu. Katagen tuh ada 3, aku lupa nyampein. Wait a minute. Ini ayo lihat nih. Mana ya? Nih. Katagen itu ada 3, ada early phase, ada mid phase, ada late phase. Pas early phase ini, early katagen ini dia tuh tadi terjadi mitosis, terjadi apoptosis, terus penghentian produksi pigmennya, terus ada tanda-tanda ini sini tuh akan kolaps nih, panas-panasnya kesini mulai kolaps, terus pengurutan pada folikel-folikelnya. Nah terus aku nunjukin yang mid dan Jai, ini yang early yang nanti kayak gini. Kalau yang mid dia tuh bakalan terjadi pas saat mid katagen itu bakalan terjadi folikel rambutnya tuh mulai aktif menarik diri ke atas ke permukaan kulit. Si folikelnya tuh nih dari tadi kan di sini jadi naik ke atas bergerak, terus si selubung folikularnya itu mulai mengkerut. Ya sih, di sini juga mengkerut ya, mulai mengkerut. Terus terjadi penebalan membran vitreous. Membran vitreous itu membran yang kayak kaca itu, membran yang mirip kayak kaca, membran rambut kayak kaca. Bakalan terjadi penebalan, terus bakalan terjadi pembersihan melanin. Jadi melanin yang ada di akar rambutnya itu bakalan dihempaskan. Yang di sekitar folikelnya itu bakalan dihempaskan, bakalan ditelan sama makrofag. Terus bakalan terjadi pemendekan rambut dan rambutnya itu mulai memadat, membentuk struktur cloud hair. Nah, terus sampailah ke late katagen. Di late katagen ini ada dimana si folikelnya ini mempersiapkan diri untuk masuki fase istirahat, fase telogen. Nah, si papila dermalnya ini bakalan mencapai posisi yang ada di bawah bulge. Misi apa sih? Papila dermal itu di bawah bulge. Terus nanti itu bakalan beristirahat di sini selama fase telogen. Terus si apa lagi ya? Membran basalnya tuh mulai menebal, terus mulai menstabilkan struktur folikel yang udah mengkerutnya. Terus menujulah ke telogen. Nah, di telogen ini si rambutnya tuh udah ada periode istirahat, jadi rambutnya tuh udah nggak tumbuh secara aktif. Terus si folikelnya tuh udah siap untuk lagi persiapkan untuk pertumbuhan rambut berikutnya. Nah, rambutnya tuh udah siap untuk rantau. Aku bingung guys, nyampe apa lagi di telogen. Pokoknya udah tidur, gak ada proliferasi matriks lagi, udah metabolisnya tuh udah rendah. Terus papila dermalnya tuh udah istirahat. Ya, intinya gitu. Terus akhirnya ke ini halangin banget ya. Oke. Akhirnya sampai ke masa anagen. Jadi di fase anagen itu kok anagen? Nggak ada eksogen di sini. Pokoknya di eksogen itu, ntar aku pindah dulu guys. Nggak ada eksogen di sana. Nah,
terjadilah eksogen ketika si klub hair yang lamanya ini dilepaskan atau rontok gitu. Rontoknya itu bisa secara spontan terjadinya, misalkan itu kayak saat nyisir rambut rontok, atau saat mencuci rambut rontok, atau bisa juga didorong oleh anagen yang ternyata udah tumbuh di bawahnya si telogen itu. Jadi pas eksogen tuh keluar si rambutnya tuh rontok gitu. Terus secara fisiologis rambut itu rontok tiap harinya tuh 50-100 helai. Jadi si wanita ini yang rambutnya rontok 10-20 helai ini merupakan hal yang masih normal gitu. Karena ya selama tidak melebihi batas ini gitu. Kecuali kalau dia nyisirnya setiap hari 100 kali, jadi tiap rontok itu 1000 helai gitu. Nah itu baru gak normal guys. Tapi ini masih normal kata ya gitu. Ini aku percayanya kayak gitu. Tapi ada juga, bisa juga sih rambutnya rontok ini juga karena pengaruh hijab. Kalau aku sih percayanya nggak ada pengaruh hijab, tapi bisa juga karena pengaruh hijab. Contohnya tuh kayak stres mekanik yang nyebabin si rambutnya tuh jadi ketarik sana sini. Apa bisa juga karena si rambutnya tuh karena tertutup hijab tuh jadi lebih di dalamnya tuh jadi panas, terus terjadi heat pokoknya jadi terjadi pelepasan panas, terus si kelenjar ekrin itu mengeluarkan keringat, terus itu tuh yang menyebabin si rambutnya itu jadi rontok tuh. Nah, hijab yang dikenakan oleh wanita ini tuh merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban setiap muslimah karena tercantum pada Quran surat An-Nur ayat 31. Begitu nih ayat Al-Qur'annya, bisa dibaca. Mungkin sekian dari saya, mungkin sekian dari aku. Mohon maaf ya teman-teman apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang, ada yang salah, atau ada yang misalkan itu keliru, ada yang apalah teman-teman, mohon maaf ya guys. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow YouTube Sivan. Dadah.